Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita hari ini bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali dapat bersilaturahim. Kali ini dalam sebuah tayangan yang akan mengupas tuntas mengenai bagaimana kehidupan di pondok pesantren. Kali ini kita masih dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MTLS untuk tahun ajaran 2020-2021. Kami mengajak santriwan dan santriwati Sekolah Islam Al-Fahad untuk lebih mendalami dan lebih mengetahui bagaimana sebenarnya struktur ataupun juga kondisi kehidupan dalam sebuah pondok pesantren. Untuk membahas mengenai bagaimana sesungguhnya kehidupan di pondok pesantren, sekaligus juga pengalaman serta tips dan trik seperti apa yang bisa kita manfaatkan selama kita akan mondok nanti, hadir bersama kami hari ini adalah Ustadz Muhammad Iqbal Al-Hafiz. Beliau adalah salah satu pendidik di Pondok Pesantren Modern Al-Fahad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim langsung, dan kita nanti minta dari Ustadz bercerita. Sebagai informasi bahwasanya Ustadz Iqbal ini lebih kurang 10 tahun ya. Benar. Ya, 10 tahun kehidupannya adalah tinggal di pondok. Nanti kita bisa menggali lebih jauh bagaimana proses beliau masuk di pondok, kemudian apa saja pengalaman-pengalaman menariknya sehingga bisa menjadi penguat bagi seluruh santriwan dan santriwati Sekolah Islam Al-Fahad. Baik, Ustadz, kita mengawali kalau backgroundnya Ustadz adalah 10 tahun di pondok pesantren ya? Benar. Dari usia berapa kalau boleh tahu? Dari usia 12 tahun. 12 tahun berarti SMP ya? Iya, tamat SD, tamat MI dulu di RU Raratul Ulum Salatiga. Kemudian 2009 itu langsung Oktober kalau nggak salah, langsung berangkat diantar orang tua dan keinginan diri sendiri untuk mencari ilmu agama, berangkat ke Pondok Pesantren Al-Fatah Magetan Temboro ya, di Jawa Timur. Jawa Timur, luar biasa. Boleh mungkin bercerita kepada kita semua yang di sini Ustadz, bagaimana kisah awalnya sehingga Ustadz akhirnya memutuskan saya mau mondok. Cerita pertamanya itu kita itu akan semangat melakukan suatu hal atau mengejar suatu hal ketika kita sudah tahu apa keuntungannya. Apa keuntungannya? Saya dulu pernah mendengar Kiai Temboro juga yang ceramah. Beliau mengatakan di dalam suatu hadis riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah pernah bersabda, inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum ala ma kana minkum fala ubali. Nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar yang sangat menggembirakan kita para pencari ilmu agama. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang ahli ilmu agama di dunia di akhirat kelak, dibedakan dengan orang-orang ahli ibadah. Allah akan kumpulkan khusus satu tempat orang yang ahli ilmu agama, dan Allah berfirman, inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum. Aku tidak menjadikan ilmuku berada pada diri kalian illa wa ana uridu an aghfira lakum, kecuali aku ini berkehendak untuk mengampuni dosa kalian. Ala ma kana minkum fala ubali. Sebanyak apapun dosa kalian, sebesar apapun dosa kalian akan aku ampuni semua. Jadi para ulama mengatakan, andaikan keutamaan mencari ilmu agama itu cuma satu hadis tadi saja, itu sudah cukup untuk menjadi kemuliaan bagi para pencari ilmu agama. Kalau nanti kita kan di akhirat diampuni dosanya oleh Allah, ya berarti kita masuk ke dalam surga kan? Ketika kita kecil kan sering diimingi, pengen nggak masuk surga? Pengen. Maka ketika mendengar hadis itu, kita punya keinginan kuat untuk mencari ilmu agama karena hasilnya adalah surga. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengajak orang tuanya. Jadi setelah tahu keuntungan tersebut, kita mempunyai semangat yang tinggi untuk mengejar supaya menjadi ahli ilmu agama.
proses itu mungkin tidak mudah waktu itu. Benar. Artinya kalau kita bersyukur bahwa Ustadz Iqbal ini munculnya dari diri sendiri gitu ya. Sementara kalau mungkin kita lihat santri-santri kita bisa jadi ini juga karena faktor lingkungan. Ya benar-benar. Artinya yang memiliki kehendak justru orang tuanya bukan santrinya gitu. Kira-kira kalau yang tipikalnya seperti ini, Ustadz sendiri punya apa tipsnya sehingga masih bisa terus untuk membetahkan diri. Betul. Caranya adalah kita harus terus menggali apa keuntungan para pencari ilmu agama dan apa keuntungannya. Kita harus dengar lebih dahulu kepada ustadz siapa yang ceramah, bagaimana keuntungan mencari ilmu, bagaimana bahwa pencari ilmu agama nanti di akhirat dia bisa menarik keluarganya masuk ke dalam surga. Kita harus dengarkan terus apa keuntungan mencari ilmu, sehingga yang tadinya berasal dari tekanan orang tua untuk mondok, sekarang karena sering mendengar hadis-hadis tentang mencari ilmu agama sehingga menancap dalam dirinya, oh berarti kalau saya mencari ilmu agama ini saya bisa nolong orang tua saya nanti di akhirat. Saya untuk diri sendiri gitu ya. Jadi menjadi ahli ilmu itu untungnya bukan diri sendiri, Pak. Untungnya bahkan untuk banyak orang, bukan hanya keluarga. Dikatakan bahwa di akhirat kelak yuqalu lil 'abid udkhulil jannah. Orang yang ahli ibadah, sholat terus, puasa terus, sering sedekah, ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu, Pak. Bukan anak pondokan istilahnya kalau sekarang ya. Nanti Allah akan berfirman kepadanya di akhirat, udkhulil jannah, masuklah langsung ke dalam surga. Wa yuqalu lil 'alim isfa' linnas. Akan tetapi orang yang ahli ilmu agama atau dia ustadz atau ulama, Allah akan berfirman, jangan dulu masuk surga. Tolonglah, siapa yang mau kau tolong masuk surga, siapa yang mau kamu ajak masuk surga, terserah, ajaklah. Ya, luar biasa faedah ya. Kita menyebutnya sebagai manfaat keuntungan mencari ilmu tersebut. Ini satu hal yang mungkin harus juga disadari oleh santriwan dan santriwati Sekolah Islam Al-Fahad, bahwa keutamaan dalam menuntut ilmu itu menjadi salah satu motivasi tadi dari Ustadz Iqbal sehingga kuat, kemudian juga akhirnya mau untuk berjauh-jauh dari keluarga. Nah, baik Ustadz, 10 tahun bukan hal yang mudah gitu ya. Benar. Tentu kalau sekarang mungkin sudah terbiasa, tapi boleh bercerita dengan kita, mungkin dengan seluruh santriwan, santriwati, bagaimana proses awalnya begitu Ustadz ke pondok begitu ya, meskipun sudah datang dari diri sendiri begitu ya, kemudian dapat blessing dari orang tua atau dapat dukungan dari orang tua, tapi tentu mengawali fase-fase awal bukan perkara yang mudah. Iya benar. Awal-awal saya ditinggal orang tua itu sedih, Pak. Sedih, 1 minggu baru hilang sedihnya. Apalagi jaraknya jauh ya? Jauh, Jawa Timur kan. Kalau dulu 2 hari 2 malam. Kalau Alfat ini kan ya pisah juga sama orang tua kan, cuman masih punya jarak dekat kan, Pak. Jadi alangkah sangat nggak terlalu besar perjuangannya. Jadi semangat lah nyari ilmu di sini kan. Jadi dulu ya sedih, berat. Cuman ketika saya awal masuk itu saya dinasihati untuk sering membaca kisah-kisahnya orang terdahulu yang mereka susah payah juga untuk mencari ilmu. Kalau kita baca cerita-cerita orang terdahulu, kita ini sangat-sangat enak mencari ilmu. Mereka lebih susah. Nah, jadi para ulama mengatakan al-asya idza tukurrira taqarrara. Jadi sesuatu perkara itu kalau sering diulang maka akan nancap dalam hati, Pak. Jadi kita harus ketika awal-awal mondok itu kita harus banyak membaca kisah bagaimana ulama terdahulu mencari ilmu, susah payahnya mereka, sehingga kita menyadari, oh aku ini enak ternyata di Alfat ini, tempat duduknya enak, makannya enak, kenapa aku nggak betah jadi kan? Jadi malu dengan diri sendiri karena ulama dahulu saja mereka susah payah bisa jadi orang, kenapa saya enak-enak kok malah pulang dari pondok kan? Jadi saya pernah baca kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas, Pak. Ulamanya sahabat, ahli tafsirnya sahabat. Kalau kita belajar ilmu tafsir, pasti kita banyak menemukan
menurut Sayyidina Ibnu Abbas begini. Jadi beliau itu menjadi ulamanya sahabat tidak mudah. Beliau rela jauh-jauh pergi dari rumahnya, meninggalkan keluarganya demi mencari satu hadis saja, Pak. Demi mencari satu hadis, satu ilmu saja. Beliau rela jauh-jauh pergi untuk menjemput satu hadis tadi, mencari satu hadis tadi. Ketika itu musim salju, musim dingin, Pak. Musim yang sangat dingin dan beliau tidak menggunakan, kalau sekarang jaket, mantel. Beliau tidak menggunakan pelindung untuk diri beliau sendiri. Sesampainya beliau di tempat sahabat yang mempunyai satu hadis Rasulullah tadi, atau mempunyai ilmu Rasulullah tadi, beliau, karena beliau sadar kan, saya ini pencari ilmu agama, saya harus mempunyai adab yang tinggi, akhlak yang tinggi. Beliau tidak berani untuk mengganggu sahabat yang mempunyai satu ilmu tadi. Masa saya meminta ilmu, saya ganggu beliau kan? Jadi beliau bersedia menunggu keluarnya sahabat tadi dari rumahnya. Akhirnya itu kan malam, Pak. Jadi beliau berani menunggu sampai subuh, sampai menjelang subuh. Beliau berani menunggu di depan pintu sampai beliau pun tertidur di depan pintu. Musim salju dingin, Pak. Iya. Nggak ada kasur, nggak ada bantal. Beliau tertidur di situ, kedinginan dan tertimbun salju. Ketika sahabat yang mempunyai satu ilmu tadi keluar ingin sholat subuh berjamaah, kalau nggak salah sholat subuh atau pokoknya sahabat tadi ingin keluar dari rumah, beliau menginjak sesuatu yang keras. Loh, apa ini? Pas dilihat ternyata beliau ada orang yang menghinakan dirinya untuk mencari ilmu agama. Maka Sayyidina Ibnu Abbas mempunyai pedoman atau kata-kata mutiara, zalaltu taliban wa azaztu matluba. Aku hinakan diriku ketika aku mencari ilmu agama, dan ketika aku telah menjadi ahli ilmu, aku dicari-cari orang. Luar biasa. Jadi sahabat saja itu berani menghinakan dirinya, berani diinjak kepalanya untuk mencari satu ilmu. Itu sahabat kan, apalagi kita bukan anaknya ulama, bukan anaknya Nabi, kok kita nggak berani susah-susah untuk mencari ilmu ya. Baik. Jadi ketika mendengar cerita itu saya kembali semangat, Pak. Aduh, saya cuma ditinggal orang tua saya, dikasih bekal uang juga banyak kan. Makannya zaman itu sudah bisa telepon ya? Sudah bisa telepon ya? Cuma jarang, Pak, dulu. Cuman di sana 1 minggu mungkin sekali. Oh, komunikasi dengan orang tua ya. Jadi ini adalah ibrah ya. Jadi salah satu bagaimana kita meneladani sahabat-sahabat dulu ketika mereka untuk mendapatkan begitu besar perjuangannya sebuah ilmu. Jadi santriwan dan santriwati Al-Fahad dimanapun berada, bahwa tadi kita sudah dapat satu ilmu bahwa ya untuk mendapatkan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan ilmu yang baru ya memang bukan perkara yang mudah. Betul. Justru dengan kesukaran dan kesulitan itulah yang nantinya insya Allah memberikan bekas yang dalam untuk kita semua. Baik. Prosesnya tadi di awalnya susah begitu ya. Kemudian saat ini juga selain mendengarkan cerita atau membaca cerita-cerita kisah-kisah sahabat, apalagi yang biasanya Ustaz lakukan sehingga bisa terus bertahan sampai dengan 10 tahun? Yang namanya mondok sih, Pak, bukan selalu mulus ya, Pak. Pasti ada cobaan. Mungkin dari ekonomi, uangnya habis, orang tua belum ngirimin, pasti itu akan pernah kita alami. Mungkin kalau di sini kita cuma dapat nasi sedikit dan kita mesti lapar. Iya. Mungkin masalah pertemanan, temannya jahilin kita kan, pasti itu. Kehilangan barang sering, Pak. Pas ngantri mandi, naruh sabun, pergi sebentar minum, sabunnya udah hilang. Uangnya sudah menipis. Jadi di situ puncaknya kebingungan di sana, Pak. Ya Allah, uang mau beli sabun lagi nanti takut nggak jajan. Jadi ya nggak pakai sabun jadinya. 3 harian nunggu kiriman orang tua lagi baru beli sabun. Jadi seorang penyair Arab mengatakan, la huznun yadumu wala sururu wala usrun alaika wala rafa. Tidak mesti kita itu sedih terus, pasti kita akan mengalami senang juga. Kita nggak mesti akan susah terus, pasti kita akan ada mudah juga. Nggak mesti juga kita mudah terus, senang terus, pasti juga akan menghadapi masa susah. Kita harus paham itu. Ketika susah ya kita harus membetahkan diri, tahan saja. Fase-fase tersebut. Ingat orang tua di rumah, mereka sudah banyak berjuang untuk kita. Masa kita tidak memikirkan mereka, bagaimana kita bisa mengirim cahaya ke kuburan mereka nanti. Baik.
kalau boleh mungkin kita kembali berbagi apa pengalaman yang menurut Ustadz yang paling membekas sampai dengan saat ini selama 10 tahun di pondok. Yang paling membekas adalah bagaimana kita di pondok ini beda mencari ilmu agama dengan mencari ilmu dunia beda, Pak. Kalau mencari ilmu agama kita harus, untuk biar kita ini tenang di pondok, kita harus jaga ketika kita menjadi santri kita harus betul-betul tertib. Jadi saya selama 10 tahun mondok itu, ketika kita menjalankan aturan dengan tertib, waktunya jam 6.30 masuklah kelas jam 6, sebelum jam 6.30. Ya. Waktunya sholat, azan langsung berangkat, waktunya makan langsung makan. Kalau kita menjalankan aturan dengan selalu tepat waktu, itu ada ketenangan yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Di dalam diri kita ketika mencari ilmu. Tetapi ketika sedikit saja melenceng, yang saya alami, itu pusingnya luar biasa. Terlambat aja sekali, itu nanti capek dihukum kan. Sudah nggak fokus mencari ilmu, mendengar keterangan. Ketika nggak fokus, ingat orang tua. Akhirnya rindu, nelpon. Akhirnya panjang urusannya. Sedikit saja kita melenceng ketika mencari ilmu, panjang nanti. Sedihnya, galaunya itu panjang. Nah, jadi itu yang paling berkesan bagi saya. Jadi kita hidup ini, terutama ketika kita menjadi santri, jadilah santri yang disiplin kalau ingin betah. Berarti tips yang kedua untuk santriwan dan santriwati adalah ikuti aturan. Jadi begitu aturan yang sudah ada, maka berusahalah untuk disiplin terhadap aturan tersebut, sehingga manfaat ataupun juga kemampuan kita untuk menyerap ilmu insya Allah akan jauh lebih mudah, mudah-mudahan ya. Berikutnya tadi, kalau zaman sekarang itu kalau kebetulan kalau rindu dengan orang tua gampang gitu, Benar. minta izin juga telepon gitu segala macam gitu ya. Kalau dulu mungkin bisa telepon, tapi mungkin porsinya tidak segampang sekarang Iya, gitu ya. Biasanya kalau lagi rindu sekali gitu dengan orang tua atau dengan keluarga, apa yang dilakukan? Kalau kita rindu dengan orang tua, kita doakan orang tua. Kita kan sedang berjuang, Pak. Jadi mencari ilmu agama ini juga termasuk berjuang di jalan Allah. Doanya orang yang berjuang itu makbul. Seperti doanya Nabi Musa kan, ketika beliau berjuang menghadapi Fir'aun, beliau berdoa, waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, berikanlah aku, pilihlah keluargaku untuk membantu aku memperjuangkan agama. Maka langsung Allah utus malaikat Jibril untuk memilih Nabi Harun untuk diangkat menjadi nabi juga. Jadi doanya Nabi Musa, karena beliau sedang memperjuangkan agama Allah, doanya makbul, langsung cash Allah beri. Ketika kita rindu sama Allah, sama orang tua, ketika kita sedang mondok, boleh kita sedih, wajar kan Pak? Iya. Wajar, dia sedih kan, rindu dengan orang tuanya, rindu dengan kasih sayang orang tuanya. Saat itulah juga ketika kita sedih itu juga Allah pandang sedih kita, Pak. Allah sangat dengar doa kita ketika sedih itu kan. Jadi ketika sedih itu doakanlah orang tuanya langsung. Ya Allah, lancarkanlah rezeki orang tua saya, tenangkanlah orang tua saya, lancarkanlah urusan orang tua saya. Sehingga ketika kita nelpon besoknya, kabar yang kita dengar baik Dari beliau ya. karena doa kita. Jadi mencari ilmu agama itu kadang dia ingin saja itu Pak, langsung Allah beri. Sering saya mengalami. Ingin beli baju, orang tua langsung kontak. Kamu nggak pengen beli jubah baru, nanti ibu kirimin. Nah jadi kita menghayalnya ahli ilmu itu saja langsung Allah beri kadang Pak, sering. Pengen iya tunai, pengen mangga nanti ada warga yang kasih mangga. Sering. Ya Allah, kadang betapa mulianya ahli ilmu agama. Maka segeralah kirimkan anak mondok ke apa. Baik. Berikutnya kalau tadi ya banyak hal-hal yang Ustadz sudah sampaikan bahwa ya semuanya adalah untuk syafaat bersama. Tentu di luar sana juga Ustadz juga pernah mengalami hal-hal yang paling paling pahit gitu ya ibaratnya. Kalau kita bandingkan dulu antara manis dengan pahit, mana yang lebih banyak selama 10 tahun?
imbang. Bang. Karena banyak pahitnya sih Pak. Cuman pahitnya itu hilang ketika kita belajar. Kita merasa senang belajar, kita merasa senang banyak teman yang saling menghibur kan, makan bareng, tidurnya bersama, belajar bareng. Jadi pahitnya itu ya tertutupi. Kalau mau imbang sih Pak, banyak pahit. Hal yang paling pahit apa tadi? Pisahnya kedua orang tua. Cerai ya. Orang tua. Karena mencari ilmu agama itu sudah ada kaidahnya Pak dari ulama zaman terdahulu kan. La yanalul ilma illa man talabahu bikillah. Ilmu agama itu tidak akan masuk kecuali yang mencarinya harus susah payah, sengsara. Ada saja yang Allah ketika Allah uji dia, mungkin orang tuanya pisah seperti saya. Apakah dia goyang? Apakah dia malah ketika Allah uji itu, apakah dia malah justru semakin kuat gitu ya? Ya, kalau dia justru semakin kuat, berarti dia Allah kan berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf." Aku akan uji kamu, sungguh aku akan uji kamu dengan rasa khawatir. Khawatir kalau aku nyari ilmu, makan apa aku nanti? Mondok terus makan apa aku nanti? Gak ada ceritanya kiai mati kelaparan. Banyaknya kiai wafat karena sakit kebanyakan makan. Banyak undangan kan, makan terus. Walaupun kelaparan, selama mondok makannya kurang. Memang sebenarnya yayasan atau kiai itu bisa saja memberi kita makan banyak berlebihan. Cuman untuk melatih mental kita, untuk mungkin kita kan nggak semestinya enak terus di luar rumah, nggak semestinya kita dinafkahin orang tua terus kan. Maka kita harus melatih diri kita. Mungkin terkadang biasa lapar. Banyak minal amwal, mungkin Allah akan uji kita dari kurangnya ekonomi kita, mungkin orang tuanya di rumah. Ketika 10 tahun mondok itu ada saja masa-masa ekonominya orang tuanya mungkin sedang menurun. Ketika diuji tersebut, apakah dia berdoa, apakah dia malah pulang ke rumah? Kalau dia pulang ke rumah berarti dia gagal, memilih jalan yang salah. Wal angkus, mungkin ada dari keluarganya yang wafat, mungkin atau ayahnya atau ibunya, itu ujian berat juga. Wasamarat, mungkin kebunnya juga berkurang atau apa. Tapi di akhirnya Allah menjanjikan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar atas ujian Tuhan. Berilah kabar gembira kepada pencari ilmu agama yang mau bersabar ketika aku uji mereka mencari ilmu. Yang memberi kabar gembiranya Allah Pak. Iya. Kalau yang memberi kabar gembira bupati kan paling kita dikasih mobil seharga 200 juta. Kalau yang memberi kabar gembira Bapak Gubernur ya mungkin Pak Jero gitu ya. Kalau yang memberi kabar gembira itu presiden ya miliaran pasti mobilnya. Tapi ini yang memberi kabar ini Allah. Sang Maha Pencipta. Jadi luar biasa hadiah yang telah Allah siapkan untuk kita. Baik, santriwan dan santriwati Al-Fahad dimanapun saat ini kamu menyaksikan tayangan ini, tentu kita juga tadi sudah menyimak bagaimana Ustadz Iqbal bertahan 10 tahun menuntut ilmu, kemudian juga tentu dengan beragam problematika silih berganti yang beliau hadapi, dan alhamdulillah akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan beliau di sana dan al-hafiz, dan tentu kita bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dari hasil diskusi yang kita lakukan hari ini. Kemudian ya, cuman setelah berat mencari ilmu ya, manisnya itu sangat kita rasakan di lidah itu ketika kita sudah lulus pondok. Itu rasanya kita baru akan senyum sendiri kan. Oh ini saya susah dulu, saya dulu susah-susah di pondok, ini hasilnya. Orang-orang senang kan, orang-orang kampung ketika kita pulang senang, bahkan menangis, terharu melihat kita berubah menjadi anak yang soleh, sopan. Ternyata manisnya mencari ilmu itu akan dirasakan ketika kita sudah tamat mondok. Jadi ketika kita belum tahu manisnya mencari ilmu ketika mondok ya kita belum bisa merasakan. Rasakanlah ketika selesai mondok. Baik, ini mungkin terakhir dari hasil kita diskusi kali ini karena keterbatasan waktu, tapi insya Allah nanti kita punya waktu yang cukup luas ketika program pembelajaran sudah bisa berlangsung secara tatap muka.
Kalau seseorang gitu ya, anggaplah santriwan-santriwati kita sudah bersiap untuk mondok, hal apa saja yang sebaiknya disiapkan oleh santriwan-santriwati? Yang dia harus lakukan di sini, Pak. Betul. Jadi di dalam saya dulu belajar kitab Miskat sama kiai saya, kitab hadis kan. Di hadis kedua kalau nggak salah itu ada hadis bahwa Rasulullah didatangi, Rasulullah sedang ada majelis, Pak. Kemudian datang seorang laki-laki yang rajulun syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih bajunya, wa syadidu sawadi sya'r, sangat hitam pekat rambutnya, la yura alaihi atharus safar, dia tidak tampak lelah dari perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, kata para sahabat, kami tidak ada yang mengenal. Ternyata laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang dia menyerupai manusia. Dia lelaki yang malaikat Jibril yang menyerupai lelaki tadi, dia datang ke Rasulullah, menempelkan lututnya ke lututnya Rasulullah, kemudian bertanya masalah ilmu. Maka para guru saya, kiai saya menjelaskan dan ulama juga menjelaskan, dan di sini ada pelajaran, Pak. Ketika kita hendak mencari ilmu, kita harus tiru malaikat Jibril tadi yang menyerupai seseorang tadi. Ketika kita ingin belajar ilmu, malaikat Jibril tadi kan belajar ilmu, menanyakan ilmu kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, rajulun syadidu bayadi thiyab, sangat putih bajunya. Jadi ketika kita mencari ilmu, kita harus siapkan baju-baju yang pantas untuk mencari ilmu. Baju yang sopan, jangan dibawa jeans ke pondok, jangan bawa kemeja dulu ke pondok, karena itu baju untuk liburan, untuk jalan. Kita bawalah baju koko, bawa sarung, ideal pakaian yang cocok dan ideal bagi santri itu sarung, bawa gamis, dan hiduplah bersih ketika menjadi santri. Kalau nggak siap nyuci sendiri, antarkan ke laundry. Di sini juga ada laundry, biar pakaiannya selalu bersih ketika mencari ilmu, seragamnya selalu bersih seperti malaikat Jibril yang menyerupai lelaki tadi, sangat putih bajunya. Warajulun syadidu sawadi sya'r, sangat hitam pekat rambutnya. Jadi ketika kita mencari ilmu itu, idealnya ketika ya tamat MI, ketika SMP SMA itu sangat umur yang sangat pas. Karena ketika itu otaknya sedang encer-encernya, Pak. Dan ada kata para ulama atau hadis, Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang kalau dia sudah tua. Jadi manfaatkanlah kesegaran badan kita, masa muda kita ketika masuk pesantren. Jangan cepat capek. Harus istirahatnya juga harus cukup. Ketika waktu istirahat, makannya juga harus tepat waktu. Biar kita selalu tampak segar seperti malaikat Jibril tadi yang menyerupai seorang laki-laki tadi. Kemudian syadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharus safar, tidak tampak capek. Maka ketika mencari ilmu ini, kalau sudah malam waktunya tidur ya tidur. Jangan malah ngobrol. Ketika waktu istirahat tidur siang ya tidur siang. Jangan malah bermain, jangan malah nyuci. Kalau kita tidur, kalau ketika waktu istirahat kita tidak tidur, nanti pas belajar kita ngantuk. Akhirnya salah paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Ketika belajar ngantuk, tertidur, santri kan sering juga tergantung ketika belajar tidur, akhirnya pas waktu tidur lagi segar lagi badannya. Akhirnya kayak itu terus bertahun-tahun. Pas belajar ngantuk, pas tidur malah segar. Maka kita ketika menjadi santri harus pandai-pandai betul mengatur waktu. Jadi dulu pas saya mondok, Pak, ketika pagi itu ada dua pilihan. Kalau mandi berarti nggak sarapan. Kalau sarapan berarti nggak mandi. Jadi milih aja salah satu. Nah, kalau mau mandi plus sarapan, mandinya sebelum subuh, sarapannya setelah pikiran subuh itu. Baru pas waktunya, kita nggak terlambat masuk kelas. Kalau memilih dua-duanya nggak akan bisa, nggak akan cukup. Karena secara timing sudah hektik gitu ya, sudah disusun sedemikian rupa. Jadi ketika mencari ilmu, kita harus dewasa, pandai mengatur waktu. Yang keempat, cirinya atau ciri tampangnya malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki tadi adalah la ya'rifuhu minna ahadun. Para sahabat mengatakan kami tidak ada yang mengenal. Jadi ketika menjadi santri itu, ketika mencari ilmu itu, jangan terlalu banyak teman, Pak. Kalau terlalu banyak teman, ya main terus, ngobrol terus. Kalau kita banyak teman, waktu kita ingin belajar malam, sini dulu, cerita dulu kita mau dulu, main dulu. Akhirnya nggak jadi belajar.
Jadi ketika mondok itu jangan terlalu banyak teman, ya teman sekedarnya saja, 2 atau 3 orang. Nah kita di sini bukan butuh sih pergaulan Pak, cuman nggak hanya untuk itu kan. Tujuan pokok kita kan ingin belajar. Jadi ketika mondok, jadilah anak yang pendiam saja. Jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu bincang. Akhirnya nggak bagus juga kan, kesuksesannya akan berkurang. Jadi saya dulu juga ada menemukan kakak angkat dari sana, dilatih di sana. Jangan lebih ngobrol 40 kali sehari. Jadi saya batasi, kalau lebih dari 40 kali saya nggak akan ngobrol lagi. Jadi itu untuk menjaga kefokusan kita mencari. Jadi 4 kali itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz Iqbal untuk berbagi hari ini untuk seluruh santriwan dan santriwati kita, dan juga tentu saja ini kami harapkan bisa membuka cakrawala kita berpikir bersama bahwa satu ya kehidupan di pondok mungkin tidak seseram seperti yang dibayangkan dan banyak hal positif yang justru luar biasa bisa diperoleh selama tinggal di pondok. Dan tentu pembelajaran ini akan terus diberikan dalam bentuk kajian-kajian keagamaan, baik oleh Ustaz Iqbal sendiri ataupun juga oleh tim pendidik yang lain yang ada di Pondok Pesantren Modern Al-Fahad. Oleh karenanya, sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung di Pondok Pesantren Modern Al-Fahad, dan kita bersama-sama untuk membangun jati diri kita menjadi seorang muslim yang taat, insya Allah dengan keilmuan agama yang jauh lebih tinggi. Kami akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.